di sosial medianya Bima Sakti, bahkan salut gua sama Coach Bima gitu. Itu dia betul-betul membuka kolom komentar. Walaupun banyak banget haters-haters yang emang menyerang beliau terkait dengan keputusannya tidak menggunakan beberapa pemain diaspora lainnya. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Esto Resto dan Doni Zola. Tapi Esto Resto ada R-nya juga. Aman, aman. Dia ambil R-nya aja aman, bisa. aman. Oke, gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita akan segera menyambut ya. Marhaban ya World Cup U17. Kita akan membahas U17 tentunya nggak cuma tim Indonesia juga, tapi juga bagaimana kompetisi secara keseluruhan. Ini berarti Piala Dunia di Asia yang ketiga ya? Di luar Jepang Korea. Oke. U20 Malaysia. U20 Malaysia. 97 ya kalau nggak salah. Ya, 97. Terus Piala Dunia Futsal di Thailand ya? Ya, 2012. Sama ini ya di luar Asia Piala Dunia yang Korea Jepang ya. Dan semua di Asia Tenggara. Di ASEAN ya, Asia Tenggara ya. Dan ini sangat menarik karena sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak pengganti U20 ya. Bisa dibilang ya kan, yang gagal dan terus bertanding di Argentina. Kita tetap kebagian menggelar Piala Dunia U17. Karena Peru negaranya hancur karena hancur gempa. Apa nih? Gempa dan mereka nggak sanggup ya, nggak sanggup untuk pulih kembali untuk menggelar Piala Dunia U17. Nah, Indonesia U17 udah pulang dari Jerman. 2 kali menang, 1 kali imbang dan 4 kali kalah. Cetak 6 gol, kebobolan 12. Bagaimana seorang Estu Ernesto menyikapi hasil uji coba? Ya uji coba terus coba lah. Yang pasti dimatangkan di sana. Menurut saya dengan kalau ngomongin hasil ya tentunya memang tidak bagus ya ngomongin hasil ya. Tapi semoga karena progres secara permainan kan kita nggak pernah ada secara langsung segala macam. Jadi nggak pernah lihat. Nggak pernah tahu seperti apa permainannya. Tapi kita berpikir baiknya adalah bahwa tim ini cukup lama jadi satu. Secara chemistry, secara kekeluargaan pasti dekat gitu. Terus Bima Sakti dibantu oleh Frank Borbut dari konsultannya PSSI dan menurut saya ini adalah duet yang cukup nanti akan bisa membantu karena si Frank Borbut juga pasti akan tahu bagaimana tim ini seperti apa dan dia pasti tahu apa yang diinginkan oleh Bima Sakti. Itu aja sih. Iya, tapi sayangnya kita gagal beruji coba dengan U17 Jerman yang juga salah satu kontestan ya di Piala Dunia. Sayang ke sana tapi nggak bisa. Tapi yang menarik ada 2 pemain diaspora, yaitu ada Welber Jardim dan juga Amar Berkik yang juga kebangsaan Jerman ya. Nah, kalau lo melihat sendiri nih yang memang diinginkan oleh Bima Sakti melihat dengan pemain-pemain yang justru mayoritas pemain-pemain lokal dan hanya dibantu dengan pemain 2 diaspora karena rame banget nih di sosial medianya Bima Sakti, bahkan salut gua sama Coach Bima gitu. Itu dia betul-betul membuka kolom komentar. Walaupun banyak banget haters-haters yang emang menyerang beliau terkait dengan keputusannya tidak menggunakan beberapa pemain diaspora lainnya. Sebelum ke situ saya komentar soal uji coba dengan Jerman yang gagal. Itu sebenarnya kita sudah ada kesempatan, tapi Frank Borbut mengatakan bahwa resikonya terlalu gede, makanya itu dia diambil. Jadi sebenarnya resiko apa nih? Risiko cedera, kecapean dan lain sebagainya. Jadi itu terutama cedera ya. Itu salah satu pertimbangan dari Frank Borbut untuk tidak uji coba dengan Jerman karena itu udah mepet mau balik ke Indonesia satu. Yang kedua ada uji coba, ada 2 negara yang mengajak kita uji coba nih di Indonesia. Tapi ditolak juga karena risiko cederanya lebih tinggi. Nah itu untuk uji coba yang batal. Nah untuk 2 pemain ini ya sebenarnya dari sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ya yang sudah membuka keran seleksi pemain diaspora dan memang banyak hal yang dikomentari oleh Coach Bima bahwa ini tidak cocok nih dengan skema tim ini segala macam dan tidak masuk. Bahkan Coach Bima juga mengatakan khusus Welber Jardim aja dia sangat memuji pemain ini. Ini pemain yang kami butuhkan segala macam. Jadi menurut saya kacamata Coach Bima menurut saya ya dia yang bertanggung jawab dengan tim ini. Jadi dia yang tahu tim ini dan dengan adanya Frank Borbut buktinya ini pasti akan dari hasil diskusi yang intens dengan konsultan walaupun memang satu pemain yang diinginkan Damanik ya yang itu tidak bisa karena masalahnya apa? Ibunya itu ternyata
orang Indonesia tapi sekarang udah warga negara Swiss. Oh. Jadi agak ribet, agak susah ya. Susah karena si Damanik ini ibunya itu sudah melepaskan Indonesia ketika dia sudah melahirkan atau belum. Nah, itu jadi pertanyaan yang besar. Jadi dan akhirnya ya sudah, walaupun sebenarnya Coach Bima cukup senang dengan pemain ini, tapi apapun ya akhirnya cuma ada 2. Yang satu adalah Amir Berkik, penyerang ya. Iya, penyerang. Bapaknya ada darah-darah Bosnia, ibunya dari Kebumen. Iya, karena Berkik ibunya Kebumen. Oh, ngapak ya. Iya, Jack yang juara Kebumen apa? Futsal? SKN. Nah, jangan-jangan aura juaranya di situ. Juara 2 Mas itu Mas. Oh. Nah, kalau misalnya Mas Estung lihat sendiri ya, Frank Wormoed ini kan bisa dibilang salah satu ya dia jadi konsultan lah ya. Iya. Backgroundnya juga sangat oke segala macam. Seberapa besar let's say kita bicara peran Frank Wormoed sendiri? Apakah dia akan duduk di bench bersama Bima Sakti atau hanya di teknis di latihan aja? Sepertinya dia bakal duduk di bench ya, karena dia kayak dia tuh jadi mentor. Jadi Bima Sakti kan dianggap pelatih yang untuk event sebesar ini kan masih terlalu hijau gitu dulu. Terlepas dari netizen ngomongnya sekasar itu, tapi Coach Bima ini memang dari U16 ya di level Asia Tenggara langsung lompat ke Piala Dunia yang tentunya bukan tekanan sih sebenarnya, lebih kepada bagaimana mencari solusi cepat misalnya. Dan menurut saya Frank Wormoed adalah pelatih yang konsultan yang bisa memahami itu, dan ini dipersiapkan cukup lama loh ya. Jadi dan sejauh ini dengan keputusan-keputusan Coach Bima tentunya pemilihan pemain segala macam, pastinya peran seorang Frank Wormoed juga besar gitu. Masuk ke uji coba yang pertimbangannya segala macam tadi. Gitu. Iya. Nah, itu kan kalau terkait dengan tim ya, kita mengoleksi 2 kali menang, 1 kali imbang dan 4 kali kalah dari total 7 pertandingan yang dilakukan. 6 kali mencetak gol, kebobolannya 12 gol. Kalau kita ngeliat peta kekuatan lawan sekarang, ada Panama, di grup ada Maroko dan juga Ekuador. Bisa dibilang nih negara-negara skillful nih. Panama dengan area Amerika Tengahnya, CONCACAF, lalu juga Ekuador dari Amerika Latin, lalu Maroko yang gue rasa nggak cuma di sepak bola, di futsal juga sangat oke. Dan memang banyak banget juga pemain diaspora kan pada saat di sepak bola dari Maroko itu sendiri. Nah, kalau lo ngelihat tiga tim calon lawan Indonesia, Panama runner up CONCACAF U17 2013 dan 16 besar Piala Dunia U17 2011. Walaupun pemainnya pasti berbeda ya. Yeah. Maroko peringkat 4 Afrika U17. Ekuador 2 kali perempat final Piala Dunia U17. Nah, kalau lo ngelihat sendiri nih 3 tim tersebut, yang merata nggak sih? Yang pasti kan Indonesia itu kan debutan, satu-satunya peserta yang debutan ya. Selain nggak ada yang debutan. Dan banyak diantara ada sekitar 5 atau 6 peserta itu ada juara di level ini, walaupun pemainnya berbeda. Tapi balik lagi, ini soal tradisi. Sepak bola kan soal tradisi juga, tradisi dia lolos ke Piala Dunia segala macam. Dan pengalaman Panama, Ekuador, walaupun di level senior mereka bukan siapa-siapa ya, tapi ketika U17 mereka ternyata juara di CONCACAF, mereka jadi runner-up di South Amerika. Ini menurut saya adalah di level-level pembinaan mereka cukup bagus. Dan ini kan U17 ini kan level-level pembinaan ya, level pembinaan awal gitu. Jadi menurut saya dengan lawan yang ini menurut saya Indonesia tidak akan mudah, pasti tidak akan mudah. Ya kalau sendiri deh sebut nama deh, Panama, Maroko, Ekuador, lolos 2 tim sama Indonesia. Yang lolos siapa? Lo prediksi? Saya masih berharap Indonesia lolos. Pasti. Satu Indonesia. Ya temennya mungkin antara Ekuador atau Maroko. Juara grup runner up sama peringkat 3 terbaik nggak? Ada 3 runner up terbaik. 4 runner up terbaik. Dari berapa klub? Dari berapa grup? Dari grupnya ada grup A, grup B, grup C, 3. Berarti sampai F ya. Grupnya sampai F berarti ada 6. Berarti juara grup dan runner up itu ada 12 ditambah 4 peringkat 3 terbaik. Ya dari 6 klub ya. Ya semoga bisa lah. Ya semoga Indonesia bisa lolos walaupun mungkin sebagai peringkat 3 terbaik. Kalau kita melihat dari apa yang peraturannya ya. Ada 6 tim yang akan ada 6 grup yang akan bertanding. Indonesia sendiri akan berada di grup A. Bermain di Surabaya kita. Kita akan bermain di Surabaya semua. Surabaya semua.
Ekuador, Indonesia, Maroko dan Panama. Grup B ada Kanada, Mali, Spain dan Uzbekistan. Kalau grup B loh, Kanada, Mali, Spain, Uzbekistan. Dua tim pertama aja lah, peringkat 1 peringkat 2 lah. Spain Kanada lah. Spain Kanada ya. Brazil, nah seru nih, Brazil, Inggris, Iran dan Kaledonia Baru. Brazil juara bertahan. Yap. Brazil Inggris 1-2 lah. 1-2 ya. Iran mungkin bisa berharap dari peringkat 3 terbaik karena lawan terakhir adalah New Caledonia ya. Iya. Lalu ada Argentina, Jepang, Poland dan Senegal. Ini seru ini pasti. Karena mengingat Senegal juga salah satu negara yang cukup kuat di sektor usia pembinaan. Saya justru tidak menempatkan Argentina di unggulan. Kenapa? Karena mereka belum pernah juara sebenarnya di level ini. Dan Jepang adalah juara Asia yang pembinaannya sebenarnya cukup rapi ya. Dan beberapa negara terutama di Asia itu berkaca pembinaan kepada Jepang. Nah ini menurut saya Jepang bisa jadi malah Jepang jadi juara grup. Di bawahnya mungkin Polandia atau Senegal. Oke. Walaupun nanti Argentina bisa lolos, tapi tiga terbaik gitu ya. Oke. Burkina Faso, ada Prancis, ada Korea Selatan dan juga Amerika. Prancis peringkat ketiga sebelumnya. Tapi Prancis ini patut kedepankan karena memang mereka juga memiliki pemain-pemain wonderkid yang memang tersebar di klub-klub asal Prancis ya. Iya. Dan mereka kan tercenderung usia-usia seperti ini justru negara-negara mereka duit warga-negaraan nih. Iya. Dengan pemain-pemain yang berasal dari Afrika. Seperti itu. Prancis, Korea Selatan bisa. Iya. Ya bisa karena belum main. Iya bisa. Kalau udah gugur juga nggak bisa. Yang peringkat ketiga terbaiknya antara Burkina Faso atau Amerika. Oke. Kalau grup F, Jerman, kita tahu pemainannya sangat bagus. Ada Meksiko, ada Selandia Baru dan juga Venezuela. Jerman kayaknya patut diunggulkan di sini. Saya justru mengunggulkan Meksiko sebagai juara grup. Karena ngeliat apa? Ngelihat Meksiko itu udah 2 kali juara dunia. Ya itu kan masa lalu ya. Iya. Kayak Anda lebih suka masa lalu ya. Iya. Ada masa lalu, biarlah berlalu. Terus di Meksiko sendiri mereka intensitas turnamennya juga cukup bagus secara timnas ya gitu. Mungkin kalau Jerman pemainnya matang di kompetisi ya gitu. Nah itu bisa jadi ya unggulannya Meksiko Jerman lah gitu. Oke. Itu adalah unggulan-unggulan yang mungkin bisa kita kedepankan ya dalam grup yang ada 6 grup ini. Melihat peta kekuatan, nanti kita akan lihat apakah Indonesia mampu melaju sebagai runner up atau juara grup atau mungkin peringkat 3 terbaik. Itu tentu yang kita patut tunggu. Yang pasti gini, yang pasti hanya ada 2 tuan rumah yang pernah juara. Iya. Yang pertama Meksiko 2011, yang kedua terakhir Brazil 2019. Dan kayaknya agak sulit ya kalau misalnya Indonesia bukan menganggap remeh karena kita sendiri juga ini debutan. Iya. Kalau kita bisa langsung jadi juara, akan menjadi debutan yang langsung jadi juara. Lolos 16 besar aja deh. Udah bagus ya. Udah bagus. Udah bagus ya itu ya. Nah kalau tadi kalau lo berarti menganggap bahwa Indonesia lolos 16 besar itu udah bagus. Berarti lolos dari grup udah bagus. Iya. Oke. Karena kan baru 2 tuan rumah itu yang jadi juara ya. Iya. Ya paling tidak dengan pengalaman baru Indonesia dan mayoritas pemainnya adalah pemain Indonesia ya. Maksudnya Indonesia pembinaan dari Indonesia bukan diaspora gitu. Ini menurut saya ya itu sudah cukup bagus gitu. Terlepas dari apapun kita nggak meremehkan apapun ya, tapi kita ngomong realitas juga gitu. Karena memang segala cara persiapan dan lain-lain juga walaupun sempat ke Jerman juga nggak belum tentu maksimal ya. Kalau calon juara nih Mas Estu dari turnamen ini kan ada 2019 terakhir Brazil, Meksiko dan Prancis nih 1, 2, 3-nya. Dari Asia ada Jepang, Korea dan Iran dan juga Uzbekistan. Kayaknya dari Eropa deh. Kalau saya ya. Eropa. Bukan Amerika Latin. Bukan Eropa saya justru entah timnya siapa tapi Eropa bakal juara di sini. Prancis, Jerman, Inggris. Inggris mungkin ya Inggris. Karena Inggris kemarin juga di Piala Eropa berapa ya yang dia juara. Mereka sempat U17 2017 juara. Iya. Zamannya si Phil Foden segala macam itu dan pemain terbaiknya Phil Foden waktu itu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pemain terbaik, yang lahir dari U17 itu siapa aja sih yang terkenal? Ya kalau yang terbaru Phil Foden ya, tapi yang musim terakhir 2019 itu yang di Brazil itu justru kalau dilihat pemain-pemain Brazil itu belum ada yang moncer gitu benar nongol walaupun usianya masih 21, 20. Tapi Brazil kan turbulensi pemainnya kan sangat banyak ya, sangat
sangat pemain-pemain yang dari junior belum tentu berkarir di senior gitu Jadi, maksudnya. ketika itu kan mereka pemain terbaiknya adalah Gabriel Veron. Terus top skornya Kemana tuh ya Veron ya? Hah? Kemana tuh Gabriel Veron tuh? Nah, makanya sekarang Gabriel Veron ini usianya 21 tahun, sekarang bermain di Porto B. Oh, di FC Porto. Di Liga Portugal di Porto B. Dia di Porto A-nya kurang maksimal terus dipinjamin ke Porto B seperti itu. Karena kalau kita lihat ini FIFA World Cup ini kan penyelenggaraannya udah ke yang keberapa kali, Mas? Ini mereka tuh pertama kali tahun 85. Jadi 38 tahun yang lalu ini. Dan negara paling sukses adalah Nigeria ya. Dengan meraih 5 gelar juara, tapi Nigeria absen. Di yang sama kali dengan ini. Belanda yang nomor absen kan. Walaupun mereka sering sekali top skor 2019 kan Belanda. Iya. Sonce Janssen. Ya, Brazil 4 kali juara, Nigeria 5 kali juara. Berarti kalau Nigeria berarti zamannya dari Jaya Okocha segala macam udah ini ya, udah yang sangat luar biasa ya. Yang efeknya ke Olimpiade waktu itu ya. Betul. Meraih medali emas ya saat itu. Iya. Yang pasti kan negara-negara Afrika memang tidak boleh tidak boleh dipandang rendah di level U17 bahkan level 20. Tapi kenyataannya memang Brazil juga 4 kali di sini 4 kali juara gitu. Jadi menurut saya sih ini bakal seru sih, anak-anak yang lagi lari-larinya gitu. Justru yang menarik tim-tim yang sukses itu bukan berasal dari Eropa, yaitu dari Nigeria, lalu Brazil, ada Ghana dan juga Meksiko. Iya. Nah, kalau lu ngejagoin dari Eropa, dasarnya apa tuh? Dasarnya biar mereka juara di Indonesia. Biar ya. Berarti bukan dasar tuh harapan. Karena lebih ke ini nih. Dari tahun 85 hostnya Cina itu yang juara adalah Nigeria. Tahun 87 itu juaranya Uni Soviet, masih Uni Soviet saat itu. Di 89 di Scotland ada Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia pernah juara, luar biasa. Tahun 91 di Italia ada Ghana, di Jepang tahun 93 ada Nigeria, di Ekuador tahun 95 ada Ghana lagi. Di Mesir tahun 97 ada Brazil. Lalu Brazil mampu mempertahankan gelar juara saat dilakukan di Selandia Baru. 2001 ada di Trinidad Tobago. Prancis akhirnya juara dari Eropa ya, Eropa kedua kalinya setelah Uni Soviet. Lalu Finlandia di tahun 2003 itu ada Brazil juaranya. Di 2005 di Peru ada Meksiko. Di Korea Selatan 2007 ada Nigeria. Swiss pernah menjadi juara. Ini kayaknya angkatannya ini nih dia. Kalau tahun 2009 berarti angkatannya Shaqiri nih. Sheridan Shaqiri. Kita cek dulu. Lalu Meksiko juara jadi tuan rumah tahun 2011. Di Uni Emirat Arab Nigeria. Wah, Nigeria juara berturut-turut. Di Chili juga Nigeria. Lalu di India ada England yang akhirnya pernah jadi juara nih. Ya, Phil Foden itu ya. Itu pertama kalinya juara tuh England tuh. Lalu 2019 di Brazil menjadi juara dengan mengalahkan Meksiko di partai final. Ini menarik kalau di Nigeria waktu saat jadi juara di tahun 85 berarti pemain-pemain kayak George Finidi mungkin ya. Finidi George. Iya gitu. Wah, ini berarti Daniel Amokachi mungkin. Daniel Amokachi itu salah satu pemain-pemain yang Austin Jajai Okocha mungkin ya. Ya, Nigeria 5 kali juara, Brazil 4 kali juara, Ghana 2 kali juara, Meksiko 2 kali juara, Prancis 1 kali, Rusia 1 kali, Saudi Arabia 1 kali, Switzerland dan England. Eropa tuh cuma 1, 2, 3, 4. Cuma 4 gelar juara. Sama Nigeria aja 5 kali udah kalah tuh. Yang paling banyak runner up, tebak siapa? Spanyol. Belanda belum pernah juara sama sekali. Peringkat 3. Peringkat 3 doang. Nggak bagus-bagus amat lah Belanda. Ya itu mungkin kurang lebih sejarah dari Piala Dunia U17 itu sendiri. Dan kalau lo melihat sendiri nih, Mas, kalau seandainya lo melihat wonderkid yang hadir, itu seberapa persen sih mereka kemudian jadi pemain terbaik di level senior? Contoh gini aja dah, dari tahun 85 deh. 85. Yang Nigeria. Okay. Itu Nigeria sebenarnya di urutan top skor di mereka nggak ada yang 3 besar gitu. Iya. Nah, artinya ketika keseluruhan tim ini bagus, ketika dia akhirnya bermain di Eropa segala macam, jadi berkembang di situ. Dan balik lagi ya, kalau ngomongin berapa persen ya kita harus melihat. Atau siapa nih kira-kira lu pernah tahu pemain yang selain Phil Foden tadi lah ya, karena Phil Foden kan baru tahun 2017. Kalau lo ngelihat sebelumnya menarik nih karena gue ngelihatnya
banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, siapa sih pemain-pemainnya yang bakalan bersinar segala macam seperti itu. Ya kalau kita lihat di tahun ini ya 2009 misalnya juara Nigeria. Nigeria mereka wah ini nih banyak nih. Ada Neil Lemty yang kemudian nggak bersinar. Daniel Ado, yang Adriano Brazil. Fiorentina. Pernah Golden Boot, Fiorentina Parma. Oke. Tahun berapa itu? Tahun 91 di Itali. Daniel Alsop juga lumayan terkenal nih dari Selandia Baru. Salah satu pemain ini Landon Donovan yang kemudian jadi pemain yang bisa dibilang bersinar bersama mereka. Cesc Fabregas, Florenzi Pongole, pemain Arsenal dulu sempat ke Thailand ya. Lalu Toni Kroos, Carlos Vela, Anderson, Anderson MU. Borja dari Spain. Lalu juga Koulibaly pada saat di 2011 di Meksiko. Iheanacho juga yang sempat bermain di City 2 kali lagi. Dan tentunya Victor Osimhen. Itu juga salah satu nama besar ya. Gabriel Veron yang tadi lo bilang. Son Johansson aja nggak terlalu kedengeran. Ryan Brewster juga nggak terlalu kedengeran. Di Sheffield United sekarang. Iya, nggak terlalu kedengeran, artinya bukan di klub-klub besar. Dan ini akan sangat menarik nih untuk kedepannya siapa yang akan bersinar dari FIFA U17 ini. Oke, mungkin itu ya yang kita bisa bahas. Harapan kita gimana Mas Estu terkait dengan Indonesia bisa lolos 16 besar. 16 besar udah bagus ya. Iya. Harapannya lolos 16 besar, terus penonton juga senang gitu. Penontonnya juga banyak karena kabarnya kan ada target-target khusus penonton di Piala Dunia. Kalau lo yakin gak sih rame pada saat di GBT nanti? Kalau Indonesia sih pasti rame ya. Walaupun pelatihnya bukan pelatih asing ya. Iya. Karena kan gini, karena kan sebetulnya yang berkembang sekarang adalah bagaimana dukungan ke Bima Sakti ini tidak terlalu banyak terkait dengan supporter-supporter yang ada. Tapi kita sekarang aja menghimbau untuk ayo kita dukung Coach Bima Sakti. Ya sebetulnya siapapun pelatihnya, ya siapapun pemainnya, walaupun mungkin nggak sesuai harapan kalian, kita harap bisa tetap mendukung lah ya. Terkait dengan apa yang akan dilakukan, kan semua juga tetap untuk Indonesia pastinya. Yes, Anda bijak sekali. Ya, bijak sana bijak sini. Yang pasti kalau calon kuat juara turnamen, gue yakin kalau kan dari Eropa, gue yakin dari Amerika Latin. Oke. Kita akan lihat siapakah yang akan menjadi juara nantinya. Apakah betul dari Mas Estu Ernesto atau dari Doni Zola yang akan betul untuk menebak itu semua. Oke, gue rasa itu aja. Kita bahas U17, nanti ke depannya mungkin kita akan bahas pertandingan. Karena pasti akan seru. Yes. Pertama tanggal 10. Minggu depan berarti kita masih bisa syuting. Yes. Untuk membahas bagaimana Indonesia nanti menghadapi grup di grup ya, Panama, Ekuador dan juga satu lagi. Dan yang menarik adalah yang main di JIS, tim-tim kuat, Brazil, Inggris. Iya, itu akan kayak gue juga mau nonton sih. Yes. Murah juga tiketnya. Bisa dibeli di ya itulah ya, nggak sponsor soalnya. Iya. Biar aja. Oke. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Jangan lupa juga follow Instagram, juga TikTok dan lain-lain dari Skor Indonesia. Ya, gue Doni Zola. Ernesto. Ciao.